Selamat siang, selamat datang di podcast BPK Ngopi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Perwira yang akan memandu podcast kali ini. Kali ini kita bersama Mas Hendrikus Tiandanu dan Bapak Beni Setiaputra. Apa kabar Mas Danu, Mas Beni? Kabar baik, Mas Galang, Mas Beni. Baik. Baik, Mas. Gimana kesibukan belakangan ini nih, Mas Danu nih? Kalau aku sih lagi ini, Mas, lagi WFH aja karena kemarin sempat kena COVID kedua kalinya, jadi disarankan untuk work from home gitu sih, Mas. Oke. Kalau Mas Beni gimana nih? Kalau aku baik, Mas. Jadi sekarang itu karena bulan-bulan pemeriksaan ya, jadi padat-padatnya jadwal sih. Oh, sedang padat-padatnya jadwal ya? Iya. Belakangan ini sedang ramai sekali nih tentang melek budaya hukum di lingkungan BPK. Bagaimana tanggapan Mas Danu dan Mas Beni nih? Gimana Mas Beni dulu deh, Mas Beni dulu. Gimana? Iya sih, memang sekarang itu lagi rame-ramenya supaya melek hukum gitu kan ya bagi pegawai BPK. Memang itu penting sebenarnya. Karena apa? Dengan kita tahu bagaimana peraturan-peraturan yang ada, itu sebenarnya fungsinya juga untuk memberikan perlindungan kita. Juga kayak SOP itu kan merupakan sarana yang menjaga kita supaya kerja kita itu tetap dari segi kualitas, dari segi keamanan juga ya, karena kan juga rawan. Sehingga kita kalau kita patuh kan kita juga aman dan tenang dalam bekerja kayak gitu. Oke. Kalau untuk dari Mas Danu sendiri ada pandangan lain atau gimana nih Mas? Oke, Mas. Kita bicara melek budaya hukum ya. Itu menurut saya ini hal yang positif ya. Hal yang baik. Dalam artian Indonesia sendiri itu kan negara hukum, Mas. Nah, diharapkan itu pegawai. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ya, ini menurut saya ini tren yang cukup positif lah. Seperti itu sih. Oke. Jadi, bagaimana auditor BPK harus memahami aspek hukum tuh? Oke, mungkin dari saya ya. Kalau dari saya nih, hal yang penting nih dalam hukum adalah bagaimana hukum itu bisa menjadi pedoman kita sebagai pegawai BPK dalam bekerja, dalam pemeriksaan segala macam. Nah, ini juga tergantung 3 hal nih, Mas. Pertama itu ada struktur hukum, yaitu adanya lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum di BPK. Seperti halnya yang mungkin sudah kita tahu bersama ya, kita punya inspektor utama, terus juga kita ada atasan yang berwenang, hukum atau Ankum, dan yang ketiga ada Majelis Kehormatan Kode Etik atau MKKE. Nah, yang kedua itu ada substansi hukum, di mana kita sudah memiliki SPKN, PMP, Kode Etik, Juklak, dan juga Juknis, pada 5, Mas. Terus yang terakhir ya, urusan terakhir itu adalah budaya hukum sendiri. Seperti itu kalau dari saya. Kalau dari Mas Beni gimana? Ya, benar sih yang diutarakan sama Mas Danu tadi. Sepakat sama jawabannya Mas Danu saya. Oke. Terus apakah auditor dapat dituntut secara hukum nih atas tugas atau atas opini nih yang sudah dibuat? Nah, ini yang menarik nih ya, karena kan beberapa waktu terakhir ini banyak case-case kayak gitu kan ya. Mungkin ketika auditornya bertindak sesuai SOP, nah mereka tidak membocorkan rahasia atau mungkin bermain di belakang, mungkin itu dikatakan profesional, maka mendapatkan perlindungan dari kewajibannya menjalankan tugas negara. Tapi ketika dia bertindak secara pribadi, nah tidak mewakili lembaga, nah itu menurut saya sangat rentan dan memungkinkan untuk dilakukan proses hukum pidana apabila dia melanggar daripada hukum pidana kita gitu. Oke. Kalau dari Mas Danu gimana nih Mas? Ya, ini kan kita berbicara bisa nggak sih auditor ini dituntut secara hukum terkait tugas dan juga opininya. Nah, menurut saya itu bisa, sangat amat bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena apabila adanya anggapan dari pelapor bahwa hasil pemeriksaan yang dibuat oleh atau dikeluarkan oleh pemeriksa BPK sendiri memuat data palsu, nah itu sangat bisa nih Mas. Jadi ya atas dasar kesalahan dari auditor itu sendiri itu bisa menjadi bumerang pada pemeriksa BPK itu sendiri. Jadi diharapkan ya kita sebagai pemeriksa BPK harus menjalankan tugas sangat baik agar terhindar dari hal tersebut. Seperti itu Mas Galang ya.
Oke, baik. Sebagai informasi nih, ketika kita live kali ini, kita akan membuka pertanyaan di akun official podcast kami melalui Twitter @podcastbpkngopi. Oke ya. Untuk Mas Danu dan Mas Beni, seberapa penting sih dibutuhkannya pelindungan hukum bagi pemeriksa BPK? Mungkin dimulai dari Mas Beni nih. Ya, kalau menurut saya sih sangat penting ya, karena kita kan menjalankan tugas negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Kita memeriksa pengelolaan keuangan negara, yang mana pasti stakeholder kita itu banyak dari pemerintah pusat sampai daerah. Ya, yang namanya juga keuangan ya, itu sangat memiliki resiko yang tinggi terhadap tindak pidana dari segi bidang keuangan. Oleh karenanya, kita memeriksa ya, supaya pengelolaan itu akuntabilitas, kemudian efisien dan ekonomis gitu kan ya. Pasti banyak orang-orang yang mungkin memusuhi, dalam arti mereka berusaha menghalang-halangi atau mungkin menutupi, yang tujuannya mungkin supaya perbuatan jahatnya, tindak pidananya itu tidak diketahui, sehingga mereka melakukan upaya-upaya supaya mengintervensi kita ya. Biasanya yang marak tuh kriminalisasi. Nah, jadi kita dicari-cari kesalahannya, kemudian kita dilaporkan ke kepolisian ya, dengan berbagai macam, mulai pemerasan ataupun pencemaran nama baik, ya itu banyak sekali yang niatnya memang intervensi. Nah, namun juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada oknum-oknum itu, oknum dari pemeriksa BPK itu yang mungkin dia nakal atau mungkin tidak sengaja terjebak ya. Nah, tapi akhirnya mereka diproses hukum. Tapi perlu diingat juga bahwa di Indonesia ini juga ada asas praduga tidak bersalah, sehingga tidak bisa orang tersebut dijudge melakukan kesalahan tanpa adanya suatu pembuktian dan pemeriksaan proses di peradilan. Sehingga segala kemungkinan itu masih dapat terjadi. Entah itu memang oknumnya nakal atau mungkin secara tidak langsung karena ada itikat dari stakeholder atau orang lain ya yang buruk terhadap pemeriksa ya. Artinya dia dijebak dan mengakibatkan oknum itu kayak merasakan ya kerugian, pasti ya kerugian bagi oknum maupun bagi lembaga ya. Ya yang namanya juga bisa kita bilang kayak apes gitu ya orangnya. Itu Mas. Kalau menurut Mas Danu nih, penting nggak tuh perlindungan hukum bagi pemeriksa BPK? Sebenarnya jawabannya itu sudah hampir lengkap ya, sudah sangat lengkap lah yang tadi disampaikan oleh Mas Beni. Cuman saya menambahkan sedikit aja. Jadi menurut saya itu ya penting sih Mas, dalam artian kita nih sebagai pemeriksa keuangan negara itu ya untuk peningkatan efisiensi dan juga efektivitas pelaksanaan tugas sih Mas. Jadi ya itu merupakan hal yang sangat amat ya fundamental kalau bagi saya pribadi. Begitu sih Mas Galang ya. Oke. Pada satuan kerja apa sih yang bertindak sebagai bantuan hukum kepada anggota BPK atau pegawai pada pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sih Mas? Ini saya menjawab ya Mas Galang ya. Oh, silakan. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara satuan kerja yang bertindak sebagai bantuan hukum kepada anggota BPK, itu kita mempunyai Direktorat Legislasi, pengembangan maksud saya, dan bantuan hukum, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum atau Dirtama Bin Bangkum, pemeriksa keuangan negara. Itu Mas. Jadi satuan kerja yang dimaksud adalah yang sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih informasinya. Terus resiko apa yang dihadapi oleh pemeriksa BPK dalam menjalankan tugasnya, Mas? Iya, kalau melihat resiko ya, semua pekerjaan pasti memiliki resiko. Tapi memang kalau BPK ini istimewa ya, karena dia memiliki fungsi memeriksa semua pengelolaan keuangan negara, baik dari pusat sampai daerah. Kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya itu kepada Dewan, ya kan ya. Nah, salah satu keunikan lagi dari BPK itu dia punya hasil dari output pemeriksaannya itu dia mengeluarkan suatu opini. Nah, yang mana opini ini sebenarnya menjadi gengsi tersendiri bagi setiap instansi maupun setiap kepala daerah. Yang mana kebanyakan kepala daerah menggunakan opini BPK ini menjadi salah satu indikator dalam sakitnya mereka ya. Jadi dalam RPJMD, kemudian dalam renjanya perangkat daerah, nah itu dijadikan opini. Sehingga ketika opininya ini sesuai dengan target, wajar gitu ya, pasti itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi kepala daerah dan kepala dinasnya. Mereka merasa bahwa, oh, berarti tercapai. Apalagi sekarang lagi musimnya akuntabilitas ya, dan juga
reformasi birokrasi. Jadi penilaian sakit ini menjadi gengsi tersendiri. Kayak kemarin nih, kan pembagian pengumuman nilai sakit ya. Nah itu juga, dan juga nilai dari pemeriksaan BPK itu kemarin juga ada daerah yang dapat A. Nah itu juga merupakan gengsi tersendiri bahwa dia sebagai kepala daerah udah sukses. Nah otomatis juga ada sisi politiknya lah ya, dia buat nyalonin lagi atau seperti apa, itu selalu ada. Namun dari segala keistimewaan tersebut memunculkan potensi BPK selalu bergesekan dengan stakeholder yang berhubungan langsung dengannya ya, mulai dari kepala daerah, mulai dari nego-nego lah supaya dia dapat predikat yang baik. Nah itu selalu ada, sehingga dan hal yang dilakukan untuk mengintervensi itu juga banyak, selain dari pengancaman ataupun mungkin kriminalisasi. Nah, pasti masih banyak lah ya jalan-jalan supaya kita diintervensi gitu. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Oke, kali ini sudah masuk pertanyaan dari Twitter dari @gugun. Apakah pemeriksa BPK mendapatkan perlindungan hukum nih dalam pemeriksaannya, dan sejauh mana perlindungan hukumnya? Silakan, Mas. Oke, ini saya coba jawab ya, Mas Galang ya, dari pertanyaan tersebut. Itu terkait perlindungan hukum yang diterima oleh pemeriksa adalah, itu sudah diatur, Mas, di Undang-Undang 2006 tentang BPK. Itu di pasal 26 ayat 2 itu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BPK hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Jadi kalau bicara sejauh mana, yaitu diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Jadi kita sebagai pemeriksa itu ya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan lah dalam bertugas seperti itu sih, Mas Galang. Oke, perlindungan seperti apa yang diharapkan oleh pemeriksa sih? Silakan. Iya, memang kalau kita ngomong perlindungan itu luas ya, tapi yang paling utama dan pasti yang pertama adalah hak asasi. Hak hidup itu yang harus dilindungi, dalam artian keamanan jiwa dan jaminan hidup pemeriksa itu agar supaya dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya harus dilindungi dari segi fisik ya, dalam artian dijaga. Kemudian ketika dia meriksa ada aparat yang menjaga supaya tidak ada ancaman, karena di Indonesia sendiri negara yang demokrasi ini masih demokrasinya masih belum dewasa, sehingga menghalalkan segala cara supaya keinginannya tercapai ya, mulai dari adanya ngirim preman, kemudian percobaan pembunuhan. Nah itu juga banyak ya, sehingga kita yang utama itu ya hak asasi untuk hak itu. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah hak mendapatkan perlindungan bagi keluarga kita. Nah itu juga harus diberikan, karena ketika kita melakukan proses pemeriksaan ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga kita yang ada di rumah itu juga memiliki resiko sebagai objek intervensi ya, yang memang maksudnya untuk mengintervensi kita yang melakukan pemeriksaan, namun mengintervensinya melalui cara lain ya, keluarga. Nah, kalau keluarga kita diganggu pasti kan kita tidak tenang, sehingga akan mempengaruhi kinerja kita juga. Oleh karenanya memang perlindungan itu yang utama ya dari jaminan hidup dari si pemeriksa, yang kedua juga dari keluarga, supaya berjalannya tugas dari pemeriksa ini dapat dilakukan dengan baik. Gitu, Mas. Kalau dari sudut pandang Mas Danu nih, gimana nih? Kalau dari saya ya, yang saya harapkan sebagai pemeriksa itu perlindungan seperti apa ya, independensi itu ya terbebas dari segala bentuk intervensi yang dimungkinkan terjadi pada saat bertugas. Jadi itu sih yang paling saya harapkan saat pribadi itu Mas Galang. Oke, dari hasil diskusi yang kita dapat ambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemeriksa BPK belum diatur dengan jelas dalam bentuk produk hukum. Perlindungan hukum bagi pemeriksa BPK diperlukan untuk meminimalisir kriminalisasi terhadap pelaksana tugas pemeriksa keuangan negara dan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan tugas pemeriksa keuangan. Oke, terima kasih kepada Mas Danu dan Mas Beni atas waktu dan kesempatannya sudah mau datang di acara podcast kami di podcast BPK Ngopi.